urinaria. Tapi ada satu hal tapinya. Sistem ini paling sangat diharapkan oleh kita. Karena dengan sistem reproduksi ini kita akan mempunyai keturunan. Ya. Nah, apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah suatu sistem dalam tubuh kita di mana organ-organnya bertanggung jawab terhadap kelanjutan generasi kita ke depan. Lanjut. Sistem reproduksi ini sangat erat kaitannya dengan sistem urinaria karena pertama memang berdekatan dan kedua pada pria itu sistem reproduksi dengan sistem urinaria itu tidak bisa dipisahkan. Organ-organ pada sistem reproduksi ini pada laki-laki dan pada wanita berbeda. Lain dengan sistem yang lain. Kalau sistem yang lain, sistem pencernaan, kardiovaskuler, persarafan, mau pada laki-laki, mau pada wanita sama saja. Tapi kalau di sini berbeda. Karena apa? Karena nanti fungsi daripada sistem ini pada laki-laki dan pada wanita pertama berbeda organnya, berbeda. Oke, ya, lanjut. Sistem reproduksi kita biasanya dibagi 3 bagian, yaitu bagian genitalia eksterna atau yang di luar, genitalia interna atau bagian dalam, dan pelengkapnya. Masing-masing bagian ini berbeda dua-duanya. Ya. Satu ciri khas yang orang bawa ayo 50. Anjir mau ngobong. Sarua sih usinya. Di mana sistem reproduksi ini punya organ primer gonad atau gonad primer, yaitu pada laki-laki adalah testis dan pada wanita itu adalah ovarium atau jaring. Kamu udah karekin yuk jauh. Ini sama, sel-selnya punya sepasang kromosom. Tapi nanti yang dihasilkan oleh masing-masing organ primer ini, di mana jadi kromosom. Indungnya Berapa sih? Gak tahu. Ibu cireng berapa ibu? 5.000. Berapa? Satu kromosom. Kromosom pada laki-laki, pada jenis seks laki-laki adalah XY, sedangkan kromosom pada sel jenis wanita itu adalah XX. Indung telur pada wanita yaitu ovarium begitu menghasilkan sel telur, beberapa sel telur, semua sel telur itu tidak bisa dibedakan karena setiap sel telur atau ovum kromosomnya adalah X. Tapi pada laki-laki dari sekian puluh juta sel spermatozoa, yang setengahnya nanti punya kromosom X dan yang setengahnya lagi punya kromosom Y atau Y. Ya, nah, jadi ini nanti akan melanjutkan generasi penerus kita. Nggak tahu. Yang mana nantinya akan keluar pada saat seorang ibu hamil sangat tergantung daripada pada saat pertemuan sel telur dengan sel spermatozoa. Mana sel spermatozoa yang datang? Kalau sel telur mau yang
Iya, si orang itu punya. Satu, yang dua, yang tiga, yang empat, sampai yang keberapapun itu semua sama. Karena isinya Sudah, iya. satu kromosom X. Tapi kalau sel sperma, Sayang, dari sekian puluh juta itu yang setengahnya punya kromosom X dan yang setengahnya lagi punya kromosom Y. Jadi nanti seperti kita mengundi itu, pada saat pertemuan antara sel telur atau ovum daripada wanita mending iya gak sih? yang dikejar oleh sperma, kemudian masuk sperma tadi ke dalam sel telur, sperma yang mana yang masuk ke dalam sel telur? Kalau spermanya itu adalah yang punya kromosom X, maka yang jadi nanti bayinya adalah XX. Karena spermanya kromosom X, sel telur kromosom X. Sehingga yang jadi nanti adalah bayi wanita. Tapi kalau sel telur ini, yang manapun juga kan X semua tuh. Nah, ternyata yang datang ini sel spermanya dengan kromosom seks Y atau Y. Maka kalau dia membuahi sel telur yang X tadi, maka sperma yang Y atau Y tadi akan bersatu sehingga terjadilah XY atau XY. Maka bayi tersebut akan keluar sebagai bayi laki-laki. Kita sebagai orang kesehatan, pertama harus kerja secara real, kita harus kerja secara profesionalis, ya. Kita juga harus punya inovasi. Jangan kita termakan dengan rumor-rumor atau katanya atau begitu biasanya dan sebagainya. Tidak ada cerita itu bahwa kalau kita makan banyak daging nanti anaknya akan laki-laki, dan kalau si ibu ini banyak makan sayuran anaknya akan perempuan. Atau maaf, itu ada cerita yang lain lagi yang agak porno dikit, dimana katanya kalau mau berhubungan suami istri itu kalau naiknya dari tempat tidur sebelah kiri itu akan jadi entah laki-laki entah perempuan, dan kalau dari sebelah kanan akan apa. Tidak ada hal itu semua. Kita semua orang beragama, kita hanya percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Semua yang menentukan ini sampai sekarang belum ada teorinya. Belum ada teori yang mengatakan begini nanti bisa jadi bayi perempuan, begini bisa jadi bayi laki-laki, tidak ada. Semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tahu apa? Kelamin bayi yang akan dilahirkan pada seorang ibu baru bisa diketahui pada bulan ketiga atau keempat. Itu pun memakai suatu alat bantu, yaitu yang namanya USG, ultrasonografi. Jadi nggak ada ceritanya seperti tadi, ya. Nah, ingat itu. Apalagi kita orang kesehatan, kita harus realitas sesuai dengan kenyataan dan penelitian yang sudah dilakukan. Baik, lanjut. Next. Jadi itu tadi salah satu cerita bahwa tidak ada teori apapun yang bisa menentukan bahwa nanti akan jadi bayi laki-laki atau akan jadi bayi perempuan. Jelas ya? Oke. Lanjut, kita akan lihat dengan genitalia pada laki-laki atau wanita. Bentar ya. PowerPoint-nya bisa digeser.
Baik. Organ reproduksi itu terbagi atas genitalia. Pada wanita terdiri dari genitalia bagian luar, kemudian genital bagian dalam, dan yang terakhir adalah Kan di luar. pelengkap. Ya. Si Nanda mau diseduh. Pada laki-laki ya. Dan yang kedua itu adalah merupakan saluran atau duktus. Dan yang ketiga itu adalah bagian pelengkap atau bangun penyambung. Bagian kelenjar terdiri dari testis yang pada laki-laki terletak di bagian luar dari tubuhnya, yaitu di bagian paling bawah daripada rongga panggul, tapi di luarnya. Ada 2 buah. Kemudian kelenjar yang kedua itu adalah yang dinamakan kelenjar vesica seminalis. Dia terletak di dekat kandung kencing di bagian paling atas. Nah, seperti ini. Ya, oke, terima kasih. Jadi organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari kelenjar. Kedua adalah saluran. Ketiga adalah bagian pelengkap atau bangun penyambung. Kita lihat yang bagian kelenjar. Pertama itu adalah testis. Ada 2 buah. Berada di luar daripada tubuh manusia. Bagian kedua itu adalah vesica seminalis. Ini adalah kelenjar juga. Dia letaknya di bagian atas daripada prostat. Nah, di sini ini adalah vesica seminalis. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat, dan kelenjar ketiga adalah bulbourethralis. Semua kelenjar ini nanti berdempetan, dan di sini nanti akan lewat namanya ductus deferens yang berasal dari testis. Ya, dari sini nanti akan berjalan dia ke atas, kemudian menuju ke daerah prostat. Yang melewati semua kelenjar baik prostat dan lain-lain itu adalah bagian terakhir dari saluran kemih, yaitu uretra. Uretra itu pada bagian bawah daripada kandung kencing atau vesica seminalis, keluarlah uretra yang akan melewati prostat, kemudian melewati kelenjar bulbourethralis dan lain-lain, dan keluar nanti menuju ke penis. Inilah uretra pada laki-laki, sehingga lebih panjang dibandingkan uretra pada wanita. Nggak apa-apa, nanti ngulang. Yang kedua adalah saluran. Saluran pada genitalia laki-laki itu ada 3. Pertama adalah epididymis. Jadi nanti di testis ini akan dibentuk spermatozoa. Dibentuk di dalam tubulus-tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Kemudian dikeluarkan melalui epididymis. Di epididymis inilah di ujung lurus. spermatozoa yang baru lahir tadi akan diaktifkan, diberi kemampuan untuk bergerak ataupun berenang. Ya, dan itu hanya dimungkinkan karena pengaruh daripada hormon seks laki-laki, yaitu testosteron. Nanti dia akan menuju ke saluran yang lain, yaitu yang namanya ductus deferens, yang akan menuju ke prostat tadi. Di dalam ductus deferens ini, sperma tadi dibiarkan berhari-hari atau berminggu-minggu. Ya, dan di sana dikurangi keaktifannya, jadi dia tidak bisa bergerak. Tadinya kan dia udah bisa bergerak di dalam epididymis. Di ductus deferens dia disuruh diam, tidak boleh banyak bergerak supaya tidak menghabiskan energi tubuh manusia. Dan saluran yang ketiga adalah saluran terakhir yang bersama-sama dengan saluran dari tractus urinarius atau saluran kemih. Karena nanti melalui uretra inilah akan dikeluarkan urin, ya, atau air kemih, dan juga nantinya cairan semen beserta spermanya. Itu adalah 3 saluran pada genitalia laki-laki.
Dan yang terakhir itu adalah bangun penyambung, yaitu pelengkapnya. Testis tadi tidak mungkin dia dibiarkan terbuka di dunia luar, ya. Kan tubuh kita ini aja ditutup oleh kulit, apalagi ini testis yang merupakan pembentuk sperma tadi. Jadi testis juga nanti dibungkus oleh bagian kulit tipis yang dinamakan Dibungkus skrotum. ternyata testis teh. Nah, testis Ya, ini supaya dia bungkusan bisa berada di testis, oke. sini, Tidak maka dia ada digantung oleh semacam jaringan ikat yang dinamakan funiculus spermaticus. Dan uretra nanti sesudah keluar dari tubuh, dia akan masuk ke dalam suatu organ yang dinamakan penis. Dan di dalam penis ini nanti ada 3 organ yang mempunyai rongga yang dinamakan organ erectile. Ya. Lanjut, next. Organ reproduksi pada wanita itu dibagi atas paling handal 3 bagian. Hanya kalau pada laki-laki itu ada bagian kelenjar, bagian saluran, dan bagian penyambung. Pada wanita itu dibagi atas organ genital bagian luar, organ genital bagian dalam, dan pelengkap. Sama. Hanya pelengkapnya kalau pada wanita itu adalah kelenjar payudara atau payudara. Ya, lanjut. Organ genitalia pada wanita bagian luar itu terdiri dari pubis, bagian paling atas daripada organ genital. Kemudian sesudah pubis itu kita dapatkan adanya labia mayor atau bibir besar. Kemudian di dalamnya ada labium minor. Dan ada yang disebut vestibulum. Ya, dan kita dapatkan juga di vestibulum itu adanya hymen atau selaput darah dan lubang yang ada di tengah-tengahnya yang dinamakan orifisium vagina. Bagian kedua yaitu organ genitalia wanita bagian dalam. Itu terdiri dari vagina, yaitu merupakan lanjutan. Tadi pintunya kan merupakan organ genital luar. Maka bagian dalamnya dinamakan vagina bagian dalam yang memanjang ke atas. vagina, Dengan bukan jadi diameter pitit ya. antara 6,5 Oh, ini vagina yang ini. sampai 9,5 cm. Di bagian paling atas daripada vagina itu terdapat rahim. Dan rahim ini bagian bawahnya nonjol ke dalam vagina. Nonjol. Dan rahim yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepalanya atau fundus, kemudian bagian badannya yang dinamakan corpus uteri, dan bagian bawah yang dinamakan leher rahim atau cervix, yaitu bagian dari rahim yang menonjol ke dalam vagina. Di bagian atas, di samping kanan kirinya, ternyata terdapat 2 lubang yang merupakan tembusan daripada saluran telur atau tuba uterina falopii. Tuba uterina falopii ada 2, ke samping rongga panggul, dan nanti di bagian samping dia akan berhubungan dengan ovarium atau jaringan indung telur. Ya. Lanjut. Ya, udah. Terima kasih.
Kita lihat sekarang bagian-bagian kelenjar. Kenapa ada kendala ya? Kita lihat sekarang yang dinamakan testis, yang ada 2 buah di bagian luar daripada rongga panggul bagian depan, yang dibungkus oleh skrotum, ya. Dan skrotum ini merupakan suatu, nah, skrotum ini merupakan suatu lapisan kulit tipis, di mana di dalamnya kita akan mendapatkan adanya satu lapisan tipis dari otot polos yang dinamakan tunika dartos. Tunika dartos inilah yang akan menyebabkan skrotum itu bisa menurun dan bisa mengkerut ke atas. Ya, terus lagi. Ya udah. Makasih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi yang sudah saya jelaskan. Ini adalah genitalia eksterna pada wanita. Di mana bagian paling atas dinamakan pubis yang ada rambutnya, kemudian di bagian bawahnya paling luar itu adalah labia mayor, ya. Kemudian di bagian dalamnya ada labia minor. Dan di antara labia minor ini kita akan dapatkan daerah yang namanya vestibulum atau suatu celah yang ditutupi oleh selaput darah atau hymen, di mana di tengah-tengahnya kita dapatkan adanya lubang yang dinamakan orifisium vagina. Oke. Dan genital bagian dalam itu adalah vagina yang tadi sudah saya ini kan kita lihat dari samping. Ini vagina yang diameternya antara 4,5 sampai 9,5 cm. Di bagian atas atau bagian ujung daripada vagina masuklah rahim, bagian ujungnya atau bagian pangkalnya. Bagian pangkalnya ini nonjol ke dalam vagina. Nonjol ini dinamakan leher rahim atau serviks, dan bagian yang menonjolnya disebut porsio. Bagian tengah ini adalah korpus atau badan rahim, dan bagian paling ujung ini adalah fundus rahim yang ditutupi oleh peritoneum visceral. Ke dalam bagian atas rahim ini, di bagian kanan dan kiri atas, masuklah yang namanya tuba uterina falopii atau saluran telur. Ada yang seperti jari-jari, nah itu yang namanya infundibulum. Ya, dan dia akan menempel pada jaringan telur. Jaringan penunjangnya pada organ reproduksi wanita adalah kelenjar, mame, atau payudara. Lanjut. Di pinggir. Kita sekarang akan melihat yang dinamakan testis. Testis ini merupakan organ kelamin pada laki-laki, terletak di luar tubuh, terdiri atas 2 buah kelenjar yang terletak di dalam bungkus kulit yang disebut skrotum. Dan testis ini digantung ke bagian bawah panggul oleh suatu jaringan ikat yang dinamakan funiculus spermaticus. Nanti funiculus spermaticus ini akan bergabung di sini bersama-sama dengan pembuluh darah, saluran sperma yaitu ductus deferens, saraf, dan lain-lain. Di dalam testis, tadi sudah saya jelaskan, kita lihat adanya saluran-saluran yang berlekuk-lekuk yang dinamakan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah dibentuk spermatozoa. Spermatozoa yang dibentuk di sini kemudian nanti akan dikirim
ke saluran yang namanya epididymis. Dan di dalam epididymis ini kita dapatkan adanya pengaruh dari hormon seks laki-laki yaitu testosteron. Dan dengan pengaruh hormon itulah mulailah sperma ini nanti akan bergerak aktif. Ya. Nanti sesudah bergerak aktif di dalam ductus deferens, dia akan dikirim ke saluran yang namanya dari epididymis, maaf, tadi di dalam epididymis itu dia akan bergerak aktif karena dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nanti baru dari sini dikirim ke dalam ductus deferens, dan di dalam ductus deferens inilah sperma tadi diharuskan tidak aktif, immobile, disuruh diam supaya tidak banyak memakan energi yang berasal dari metabolisme. Nanti satu saat, sesudah berapa hari atau sudah berapa minggu, barulah sperma yang ada di ductus deferens ini dikeluarkan lewat uretra. Dan bagi yang jauh lebih efektif yaitu vasektomi. Apa yang dinamakan vasektomi? Vasektomi itu adalah suatu cara, sebetulnya operasi kecil, di mana saluran ini atau saluran yang ini akan diikat di dua tempat, yaitu di dekat testis dan satu lagi di atasnya. Kemudian sesudah diikat di dua tempat, di antara ikatan tadi dipotong sehingga saluran ductus deferens ini terpisah antara saluran yang dari testis dan saluran yang menuju ke kelenjar prostat yang menuju ke uretra. Dengan diputusnya saluran ini, maka sperma tidak bisa dikirim lagi. Tidak mungkin dia akan membuahi sel telur karena jalannya sudah dipotong dan ditutup. Tapi tidak usah khawatir, kalau si pria yang dilakukan vasektomi tadi ingin punya anak lagi, maka ikatan ini akan dibuka. Kemudian nanti disambungkan lagi ductus deferensnya, meskipun kecil sekali. Kita gunakan nantinya mikroskop. Waktu operasi saya dulu sering mengerjakan beberapa kali. Dan ternyata hasilnya cukup baik. Nanti berapa tahun kemudian akan punya anak lagi dengan pasangan. Cara inilah yang dinamakan atau terkenal dan Anda pernah mendengarnya, yaitu vasektomi. Ya, oke, lanjut. Kita lihat kelenjar yang kedua yang dinamakan vesika seminalis atau vesikula seminalis. Ini terdapat di bagian atas dari prostat, di belakang daripada kandung kencing. Nah, nanti ductus deferens itu tadi akan masuk ke dalam vesika seminalis, kemudian masuk ke dalam prostat. Vesika seminalis ini akan menghasilkan semacam cairan yang sifatnya alkalis, ya, putih kental, dan ini yang dinamakan nantinya cairan semen atau cairan mukoid. Nah, nanti cairan ini, di dalam cairan ini nanti akan masuk juga cairan yang dihasilkan oleh prostat dan yang dihasilkan oleh kelenjar bulbo-uretralis. Dan cairan semen inilah nanti yang bersama-sama dikeluarkan lewat uretra bersama dengan spermatozoa yang dikirim melalui ductus deferens. Lanjut. Ayo nih, mumpung di Alpaker promo ke Junas ya 11 Feb. Nah, kelenjar yang ketiga itu adalah prostat. Prostat ini terletak di bawah daripada kandung kencing. Nah, seperti saya ceritakan dulu dalam sistem urinaria, dari kandung kencing ini bagian terakhir nanti akan keluar yang namanya saluran uretra. Saluran uretra ini akan melewati prostat. Dan di sini Anda lihat ada satu saluran yang akan masuk ke dalam uretra, yaitu ductus ejaculatorius. Lewat saluran inilah nanti dikirim sperma dan juga cairan mukoid yang tadi dihasilkan oleh
Vesicula seminalis dihasilkan oleh prostat dan juga dihasilkan oleh kelenjar bulbo uretalis. Nanti di sini akan berkumpul sperma plus cairan semen yang akan dikeluarkan pada saat prostat ini berkontraksi. Dan pada saat prostat ini, kelenjar prostat ini berkontraksi, saluran ini akan tertutup yang berasal dari kandung kencing. Jadi tidak mungkin seseorang akan mengeluarkan cairan semen beserta spermanya bersama-sama dengan urin atau air kemih. Karena pada saat dikeluarkan urin atau air kemih ini akan tertutup. Sehingga cairan semen tidak bisa keluar. Tapi pada saat dikeluarkan cairan semen beserta sperma ini akan tertutup. Jadi tidak mungkin dikeluarkan bersama-sama. Prostat ini adalah suatu kelenjar yang diantaranya menghasilkan semen tadi, terdiri dari 4 lobus atau 4 bagian. Dia itu mengelilingi uretra. Jadi kalau uretra ini di tengah-tengah gini, nah dia dibungkus oleh kelenjar prostat ini. Kan uretra keluar dari kandung kencing, keluar ke sini, dibungkus oleh prostat. Pada dalam keadaan normal tidak ada masalah. Buang air kecil akan lancar, mengeluarkan sperma dan air semen juga akan lancar. Tapi biasanya pada usia lanjut pada seorang laki-laki, sekian persen akan mengalami pembengkakan atau pembesaran daripada kelenjar prostat yang tadi mengelilingi uretra itu. Kalau membesar, otomatis uretranya akan dijepit. Karena dia dikelilingi oleh prostat tadi. Kalau dijepit, maka saluran ini akan nutup. Akibatnya, kalau saluran ini nutup, kemana akan buang air kecil tadi? Air kemih atau urin hanya keluar lewat satu saluran, yaitu uretra. Tapi kalau uretranya ini dijepit oleh pembesaran kelenjar prostat, maka uretra ini akan tertutup. Yaitu pada keadaan yang dinamakan benign prostate hypertrophy atau BPH. Nah, pada kejadian ini, kalau ini tertutup, maka kandung kencingnya akan membesar. Membesar terus sampai lebih tinggi atau sampai di pusat atau pusar pada seorang bapak. Akibatnya kandung kencing ini penuh. Bagaimanapun juga kalau urin ini harus dikeluarkan, kalau tidak nanti akan menyebabkan keracunan atau dia akan merobek kandung kencing tadi. Maka seorang dokter bedah seperti saya, dia akan membuka kulit di bagian bawah abdomen ini atau di bagian bawah perut di depan, dibuka kemudian dimasukkan suatu alat yang dinamakan kateter ke dalam kandung kencing ini supaya orangnya bisa buang air kecil. Dan nanti sudah bisa dikeluarkan, barulah direncanakan suatu pembuangan daripada kelenjar prostat. Oke, lanjut next. Bagian duktus atau bagian saluran daripada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah epididymis, di mana epididymis ini merupakan saluran penampung daripada sperma yang dihasilkan dari tubulus seminiferus testis. Epididymis ini panjangnya kurang lebih 6 cm. Dia terletak di bagian atas dan bagian belakang daripada testis. Sperma yang dibentuk di dalam testis tadi, di dalam epididymis, dia akan dipengaruhi oleh hormon testosteron. Sehingga nanti mulai menjadi aktif. Tapi dia tidak diam di dalam epididymis. Dia akan dikirim lagi ke saluran selanjutnya yang dinamakan ductus deferens. Jadi sperma itu normalnya nanti kalau keluar dan Anda nanti di laboratorium bisa diminta untuk penghitungan sperma. Pada saat kita menghitung sperma, sperma yang dihitung adalah yang lengkap dan aktif. Kalau waktu dilihat di mikroskop, sperma yang tadi lengkap, ada kepalanya, ada badannya, ada ekornya, tapi diam aja,
atau dia kalau gerak pun sangat pelan. Itu tidak dihitung. Epididymis. Yang dihitung adalah sperma yang lengkap, ada kepala, ada badan, dan ada ekor, dan juga dia bergerak aktif. Itulah sperma yang dihitung. Ya, karena nanti jumlah sperma itu yang dihitung, yang normal itu harus mencapai sekian juta. Nanti ada itunya, data-datanya. Sperma di dalam epididymis tadi yang sudah mulai aktif akibat rangsangan hormon testosteron akan dimasukkan ke dalam ductus deferens. Nah, di ductus deferens ini berjuta-juta sperma tadi diistirahatkan, disuruh diam, tidak boleh banyak bergerak supaya tidak menghabiskan energi. Ya, nanti pada satu saat, pada saat suami istri ini berhubungan, barulah nanti sperma tadi akan dikeluarkan bersama-sama dengan cairan semen. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Sinonok ya. Gemoy. Saluran terakhir daripada organ reproduksi laki-laki sama dengan saluran terakhir daripada sistem urinaria, yaitu uretra. Dulu pernah saya jelaskan di sistem urinaria bahwa uretra pada wanita pendek, hanya sekitar 5-6 cm, dan pada laki-laki jauh lebih panjang, yaitu 17,5 sampai 20 cm. Karena pada laki-laki dia harus melewati prostat, melewati diafragma urogenital, dan kemudian dia juga harus melewati penis yang cukup panjang. Uretra merupakan saluran yang berasal dari kandung kencing atau vesika urinaria dan berakhir di ujung daripada glans penis. Uretra ini seperti sudah saya jelaskan dulu, dia tempat keluarnya urin dan juga tempat keluarnya sperma beserta tiga bagian, yaitu yang pertama begitu keluar daripada kandung kencing itu adalah yang dinamakan bagian prostat atau uretra pars prostatica. Lalu dia akan berjalan lagi uretra tadi dan disebut di sana sebagai uretra pars, dan bagian terakhir dinamakan uretra pars spongiosa, yang keluar dia di sepanjang penis sampai keluar di orifisium uretra eksterna. Lanjut. Apa iya? Kita lihat sekarang pembungkus testis atau bagian luar atau bagian pelengkap daripada organ genitalia luar pada seorang pria. Skrotum itu adalah suatu kantong kulit, jadi seperti kantung yang tipis, ya, yang dinamakan skrotum. Skrotum terdiri dari 2 lapis kulit dan fasianya, dan kemudian kita dapatkan lagi di situ adanya selembar otot polos yang tipis. Otot polos ini disebut tunica dartos. Karena dia punya keistimewaan, yaitu tunica dartos ini harus menyesuaikan suhu di dalam skrotum supaya sperma bisa terus diproduksi. Skrotum ini bisa membesar, ya, bisa menurun, dan juga bisa mengkerut, disesuaikan dengan temperatur di luar tubuh manusia. Kalau temperatur di luar tubuh manusia ini terlalu panas, maka skrotum ini akan mengendur supaya nanti bisa mendinginkan daerah testisnya. Tapi kalau cuaca di luar dingin, maka skrotum ini akan mengkerut, membungkus testis tadi supaya menghangat, supaya tetap testis tadi bisa memproduksi sperma.
Ya, jadi jangan sampai testis ini kepanasan ataupun kedinginan. Jadi fungsi skrotum beserta tunika datosnya adalah di situ. Menyesuaikan temperatur supaya produksi sperma terus berjalan dengan baik. Skrotum yang berada di bagian bawah daripada rongga panggul itu mempunyai suatu lubang yang kecil yang berhubungan dengan rongga perut. Tapi kalau lubang tadi yang kecil tadi membesar karena satu dan lain hal, maka usus ataupun mesenterium atau yang lainnya bisa masuk lewat lubang tadi ke dalam skrotum. Sehingga skrotum itu nanti akan tambah besar karena isinya bukan hanya testis, tapi bisa juga ada usus atau bisa ada mesenterium dan lain-lain yang merupakan bagian dari rongga perut. Maka terjadilah suatu hal yang dinamakan hernia inguinalis indirect. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, ya. Sehingga nanti usus dan organ yang lainnya yang masuk ke dalam skrotum harus dikembalikan melalui suatu operasi. Oke, lanjut. Kalunya. Penis ini adalah bagian terakhir daripada organ reproduksi laki-laki yang ada di luar, di mana di dalamnya kita akan mendapatkan adanya uretra, tong melintang, di sini ada 3 bagian yang di dalamnya berisi rongga. Pora spongiosa penis. Di dalamnya kita dapatkan adanya uretra untuk mengelola cairan. Dan di atasnya ada 2 yang banyak juga. Ini yang dinamakan corpora cavernosa penis. Di dalam corpora cavernosa penis ini kita lihat adanya pembuluh darah yang dinamakan arteri profunda penis. Penis ini secara keseluruhan ditutupi oleh kulit dan jaringan yang berada di bawah kulit. Ya. Penis kalau kita lihat ada 3 bagian di sini. Yang pertama adalah yang menempel pada tulang pubis yang di depan ini dinamakan bagian akar atau radix penis. Dan bagian di sini yang panjangnya ini adalah corpus penis atau bagian tengah, dan bagian paling ujung ini dinamakan glans penis, yang biasanya kalau pada anak laki-laki ini kulitnya akan dibuang, yaitu disunat. Nah, jadi kalau di dalam corpora spongiosa penis kita dapatkan uretra, maka di dalam corpora cavernosa penis kita dapatkan adanya arteri, yaitu arteri profunda penis. Lanjut. Uretra laki-laki tadi sudah saya jelaskan. Kenapa uretranya bisa lebih panjang? Karena dia ada di dalam dan di luar pun dia harus melewati penis yang cukup panjang, sehingga Ada protozoa. 3 bagian itu pada laki-laki uretranya dibagi, sedangkan pada wanita tidak. Ya, dia hanya langsung uretra saja, yaitu uretra pars prostatica, bagian yang melewati prostat. Kemudian uretra pars membranaceae yang melewati pada daerah jaringan dan juga kelenjar daripada salah satu kelenjar pada laki-laki tadi yang dinamakan bulbo uretalis. Dan yang terakhir ini adalah uretra yang melewati penis yang dinamakan pars spongiosa penis. Ya. Dan nanti berakhir uretra ini pada lubang di luar yang dinamakan orificium uretra externa, sama dengan pada wanita, yang juga berakhir pada orificium uretra externa yang terletak pada vagina. Lanjut. Ini adalah bagian-bagian dari organ reproduksi wanita. Jadi yang tadi yang laki-laki sudah selesai. Organ reproduksi wanita itu terbagi atas bagian luar,
bagian dalam dan jaringan pelengkap atau jaringan penunjang yaitu kelenjar, mame atau payudara. Kita lihat genitalia externa. Lanjut. Genitalia externa pada organ reproduksi wanita atau bagian luar dari genitalia wanita itu terdiri dari pubis mayor. Di dalam labia mayor itu kita dapatkan adanya labia minor yang nanti akan menutupi yang daerah yang dinamakan vestibulum vagina. Dan vestibulum vagina atau celah ini di vagina ini ditutup oleh hymen atau selaput darah yang mempunyai lubang yang disebut orificium vagina. Lanjut. Nah, ini kita lihat yang tadi saya jelaskan. Jadi genitalia externa itu terdiri dari pubis. Orang jadi kepikiran mau acibitis. Kemudian ini adalah daerah yang dinamakan vagina bagian luar. Vagina bagian luar ini ditutupi oleh labia mayor, yaitu merupakan lipatan kulit yang menonjol kanan dan kiri ya, di bawah pubis, di mana kulit itu nanti mempunyai rambut mengandung saraf. Kalau dibuka labia mayor ini dalamnya ada suatu lipatan kulit lagi, tapi tidak mempunyai rambut. Mantau licin dan disebut itu labia minor. Ya, labia minor ini terletak di bagian dalam daripada labia mayor. Ini merupakan suatu lipatan mukosa dan ini akan berada menutupi daerah yang dinamakan vestibulum. Kita lihat lagi. Lanjut. Vestibulum vagina itu adalah celah yang berada di antara labia minor yang merupakan lipatan kulit yang licin tadi, dan di celah ini ditutupi oleh yang namanya selaput darah atau hymen. Ya, dan dia tuh ada dua atas daripada vestibulum kita dapatkan adanya lubang uretra yang terakhir, yaitu orificium uretra externa, tempat keluarnya buang air. Nah, pada selaput darah ini atau hymen kita dapatkan adanya lubang di sini, yaitu orificium vagina. Kalau ini orificium uretra externa, jadi lubang uretra. Kalau di sini adalah lubang vagina, yaitu orificium vagina. Ini adalah kalau di atas ini tempat keluar urin, maka kalau di orificium vagina ini adalah tempat keluarnya darah menstruasi. Jadi berbeda di sini ya. Oke, lanjut. Di sini gimana? Ruang tadi. Emang masuk lain. Kelas lain. Orang. Teuing tah. Baik, sekarang kita lihat bagian dalam daripada genitalia atau organ reproduksi pada wanita. Yang pertama dinamakan vagina, yaitu kelanjutan. Kalau yang tadi pintunya yang ada labium mayor, labium minor, vestibulum, itu adalah pintu daripada vagina yang merupakan genital bagian luar atau bagian luar. Nyampe jam hiji. Dibentuk oleh vagina yang merupakan satu saluran atau corong ya, dari bawah ke atas. Diameternya itu antara 4,5 sampai antara 6,5 sampai 9. Dindingnya berlipat-lipat secara longitudinal dari atas ke bawah, itu berlipat-lipat sama seperti lipatan yang terdapat pada usus atau terdapat pada lambung. Di tempat lambung ataupun usus, lipatan itu tadi gunanya apa? Supaya usus ataupun lambung itu bisa membesar, melebar atau memuai untuk menampung makanan atau minuman yang lewat. Sedangkan pada vagina terdapatnya lipatan-lipatan tadi yang sama-sama dinamakan rugae atau ruge
Ya, seperti ini tulisannya. Nah, yang sama-sama disebut toge. Lapisan ini tadi. Irahen. Pada vagina dimaksudkan adalah dia akan melebarkan atau memuaikan atau membesarkan lubang vagina supaya bayi nanti bisa lewat pada saat seorang ibu melahirkan secara normal. Jadi di situ maksudnya. Berbeda dengan pada lambung atau pada usus, dia melebar atau memuai supaya makanan atau minuman berapa banyak pun akan bisa lewat. Di samping itu, vagina ini juga tempat keluar atau lorong, tempat keluarnya darah menstruasi atau darah haid. Ya. Di bagian atas, nanti Ada kayak di ima diukur tuh, kita lihat itu di bagian atasnya ada tonyolan. Tonyolan itu adalah bagian daripada rahim yang menonjol masuk ke dalam vagina. Tonjolan itu disebut porsio. Nah, ini tulisannya. Ya. Tonjolannya itu disebut porsio. Dan bagian keseluruhannya, kalau tonjolannya tadi porsio, kalau keseluruhan bagiannya itu dinamakan leher rahim atau serviks. Jelas ya. Lanjut. Kita lihat sekarang dari depan dan dari samping. Kalau pada laki-laki, muncul orang masih bapak teh, kurang mah tunjuk tanu ieu dan kita yang kedua adalah mana ku si bapak maksud mengeluarkan feses. Soalnya kami katanya kan ku si nano tapi kan bisa kita. Yang itu dari anus. Pada wanita ada 3. Geus kolot Yang paling belakang yang dinamakan rektum, yaitu Cirianta nu make kaos kaki pink. feses. Bagian yang kedua ini adalah bayi pada saat itu adalah untuk mengeluarkan urin. Sama seperti kalau pada laki-laki, selain urin juga untuk mengeluarkan cairan semen beserta sperma. Emang saya oge 10 soal cek ibu. Uterus ini, nah yang berada di tengah-tengah ini uterus nih. Cek ibu kemarin ngomong. Jadi dijepit oleh kandung kencing dan rektum di belakangnya. Uterus ini atau rahim bagian paling bawah menonjol masuk ke dalam vagina. Itu yang tadi saya katakan. Dan bagian tonjolan ini kalau dilihat dari bawah ini dinamakan porsio. Dan semua bagian yang menonjol ini disebut serviks atau leher rahim. Uterus normalnya itu akan membungkuk ke depan, ya, sehingga dinamakan letaknya itu adalah antefleksi. Nah ini lihat nih, kan bentuknya gini, melekuk ke depan atau membungkuk ke depan sehingga jadi disebut bentuk antefleksi. Anu B. Bagian-bagian dari uterus atau rahim yaitu bagian paling atas yang dinamakan fundus. Ini terdapat di dalam rongga perut atau rongga abdomen. Bagian atasnya ditutup oleh peritoneum visceral, sama seperti yang bungkus usus yang disebut mesenterium. Ya, kalau di sini nanti disebutnya adalah epimetrium atau perimetrium. Bagian tengah yang dibungkus di dalamnya ini ada otot yang tebal yang dinamakan myometrium. Dan bagian paling dalam dari rahim yang merupakan suatu rongga itu dilapisi oleh sel epitel yang tebal. Dan itu disebut namanya endometrium. Kalau kita lihat dari depan, bagian paling atas ini namanya fundus uteri dan bagian tengah dinamakan corpus uteri. Bagian atas ini tadi sudah saya sampaikan, ini ditutup oleh peritoneum visceral dan di bagian atas kanan dan kiri bermuara atau datanglah di sini yang namanya tuba uterina falopii atau saluran telur. Saluran telur ini lubangnya akan masuk ke dalam rahim bagian atas, ya, dan
bagian tengah rahim ini dinamakan corpus uteri. Disinilah nanti calon bayi akan berada. Dan bagian yang paling bawah itu yang tadi menonjol ke dalam vagina yang saya katakan dinamakan cervix uteri. Oke, lanjut. Next. Tadi sudah disebutkan peritoneum visceral yang menutupi bagian atas dan depan daripada rahim atau uterus. Maka lapisan dinding daripada rahim ada 3 lapis. Paling luar disebutnya adalah perimetrium, ya, yang terdiri dari peritoneum visceral tadi. Dan bagian tengahnya yang merupakan lapisan otot yang disebut myometrium. Lapisan otot ini akan membesar, menebal, dan jadi memanjang pada saat seorang ibu hamil. Dan bagian paling dalam itu yang dinamakan endometrium, di mana terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah, ya, kemudian jaringan lemak, ya, dan kelenjar-kelenjar lainnya di dalamnya. Dan ini sangat penting pada proses haid atau menstruasi. Lanjut. Posisi uterus seperti tadi saya katakan agak membungkuk ke depan yang disebut antofleksi. Dia bisa terfiksir atau menetap di dalam rongga panggul karena adanya otot-otot di sekitarnya, adanya jaringan ikat yang dinamakan diafragma pelvis, dan juga ada yang namanya fascia levator ani. Ya. Kemudian cervix uteri atau bagian leher daripada rahim itu diikat pada tempatnya oleh suatu ligamentum cervix uterus. Posisi uterus pada saat akil balik. Jadi pada saat akil balik sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua pun, dia akan tetap bentuknya seperti itu. Hanya pada saat menstruasi, rahim itu akan agak membesar, dan kemudian selesai menstruasi, rahim akan kembali lagi. Tapi pada waktu hamil, rahim atau uterus itu akan bisa membesar sampai nantinya kalau pada saat bayi itu usia 9 bulan, maka ujung daripada rahim atau uterus itu akan mencapai bagian dada yang paling bawah atau regio epigastrika. Ya. Tapi nanti sesudah melahirkan, uterus itu akan kembali mengecil kembali. Karena nanti akan terjadi reduksi daripada jaringan-jaringan yang membentuk uterus tadi. Hanya pada saat seseorang wanita sudah menjadi lanjut usia dan mencapai usia menopause, maka uterus tadi akan lebih mengecil, mengkerut, dan menjadi pucat. Yang belum beres. Karena mulai saat menopause itu, uterus tidak berfungsi lagi. Lanjut. Ya udah. Hasilnya udah benar. Coba uterin fallopian. Itu udah dilaporin belum ke Ini sini? adalah merupakan saluran telur. Saluran telur ini menempel pada dinding rahim bagian atas kanan dan kiri. Kemudian dia akan masuk ke dalam rongga panggul dan melekuk dan akan melekuk di sini. Saluran yang memanjang ini di dalamnya ada saluran lubang yang kecil, tempat lewatnya sel telur dan sperma. Nanti di ujung dia akan bertemu dengan yang namanya ovarium atau jaringan indung telur yang dipegang oleh ligamentum ke arah rahim. Kita lihat bagian-bagian daripada saluran telur ini. Bagian yang menempel pada rahim disebut pars uterina tuba fallopiae. Ini pendek dan lubangnya nanti menembus ke dalam rahim
Bagian yang kedua ini adalah lapisan yang paling tebal. Dindingnya paling tebal, tapi Emang lubangnya paling sempit. Ini dinamakan semester 2 udah nggak ada. isthmus tuba falopii atau isthmus tuba Terus uterin. gimana? Di sini biasanya paling sering terjadi masalah pada saat seorang wanita kesulitan untuk hamil. Lubang ini bisa mengalami infeksi, Biasa enggak? Ini bisa mengalami trauma, sehingga lubangnya nanti akan makin sempit atau bahkan tertutup karena terjadinya perlengketan di dalam lubang tadi. Ya, dan itu nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh bagian radiologi untuk melihat saluran tadi masih bagus atau tidak. Bagian ujungnya yang ketiga ini akan melebar. Ini disebut pars ampularis. Di sini biasanya terjadi fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Dan bagian yang terakhir daripada tuba uterina falopii itu berbentuk seperti jari-jari tangan yang akan memegang jaringan telur atau ovarium tadi. Di dalam jaringan telur atau ovarium ini banyak sekali di dalamnya terdapat bakal sel telur, belum jadi sel telur. Nanti kemudian dengan pengaruh dua hormon yaitu estrogen progesteron, dia akan menjadi sel telur atau ovum kemudian dikeluarkan. Dan pada saat dikeluarkan dia akan ditangkap masuk ke dalam tuba uterina falopii. Kalau seorang suami istri melakukan hubungan pas terjadi ovulasi atau keluarnya sel telur tadi, maka sperma dari luar akan masuk ke dalam vagina. Sperma yang jumlahnya berpuluh-puluh juta itu hampir setengahnya lebih akan mati di vagina sini. Ya, dan kemudian setengahnya lagi nanti akan masuk ke dalam rahim, lubang rahim. Dari lubang rahim dia akan masuk ke dalam saluran telur. Dan begitu sampai di ampula dia ketemu sel telur, maka disitulah terjadi pembuahan. Ya, kita lihat gambarnya. Bagian akhir daripada saluran tuba uterina falopii ini disebut fimbrie, ya. Daerahnya disebut infundibulum. Lanjut. Kurang teh ngapalkeun tapi sok teu nerap. Ya, lanjut selanjutnya. Bingung. Ya. Oke, makasih. Kita lihat sekarang bagian yang dinamakan ovarium. Ovarium ini adalah suatu jaringan yang berisi kelenjar-kelenjar di mana ovarium ini diikat pada dinding-dinding daerah panggul ini oleh suatu ligamentum yang dinamakan ligamentum latum uteri. Sehingga ovarium ini tidak bergoyang-goyang tapi dia menetap pada tempatnya. Diberikan makanan maupun oksigen oleh arteri yang namanya hampir sama yaitu arteri ovarika. Ovarium sama dengan testis, fungsinya ganda, yaitu menghasilkan sel telur atau ovum dan juga menghasilkan hormon seks wanita yang namanya estrogen dan progesteron. Pada saat kedua hormon ini berfungsi dengan baik, seorang wanita akan mampu untuk hamil. Jadi pada waktu mulai diproduksi yaitu pada saat akil balik, maka seorang wanita menjadi aktif dan juga dalam masa reproduktif. Jadi setiap saat dia bisa hamil sampai dia mencapai usia menopause. Pada saat usia menopause, maka kandung telur atau ovarium tadi akan inaktif, hormonnya juga akan turun drastis sampai habis, dan kemudian seorang wanita tidak akan bisa hamil lagi atau tidak akan bisa menstruasi. Jadi selama usia hampir 40 tahun
antara umur 11 tahun sampai umur 50 tahun, di situ seorang wanita bisa mengalami kehamilan dan juga menstruasi. Sesudah selesai menopause, kemudian hormonnya turun bahkan hilang, maka di sana tidak bisa hamil lagi. Jadi sebelum akhir balik dan sesudah menopause, itu seorang wanita tidak bisa hamil. Wanita hanya bisa hamil pada usia reproduktif antara 11 sampai 50 tahun. Jelas di sini? Lanjut. Sebenarnya orang teh di lubuk hati terdalam teh setiap penting teh syaratnya kayak mempertanyakan Ini adalah kelenjar pelengkap. Kelenjar mame ini merupakan satu bagian atau satu ciri yang khas pada seorang wanita. Memikirkan Sebelum akhir balik, nanti mana laki-laki dan wanita mempunyai kelenjar mame ini. Sama-sama ada di kanan dan jadi enggak tong mikir di bagian dadanya. urusan Tapi begitu akhir balik, pada laki-laki kan hormonnya adalah testosteron. fokus belajar Dia tidak bisa merangsang pengembangan daripada kelenjar mame ini. Bahkan kelenjar mame ini makin mengecil dan hilang atau menjadi rudimenter. Berbeda pada seorang wanita, di mana dengan adanya hormon estrogen dan progesteron, maka kelenjar mame ini akan bertambah besar. Nah, kelenjarnya bertambah besar, jaringan lemaknya juga bertambah, sehingga terbentuklah yang namanya payudara. Payudara ini akan menempel pada bagian dada bagian atas, menempel pada otot yang dinamakan musculus thoracalis yang terletak di dada bagian atas. Jadi mau mungkin telurus. Kecuali mana Jadi ini nanti yang menjadi pembeda antara laki-laki dan wanita. Tapi ternyata satu di antara sekian puluh juta laki-laki ada yang tumbuh payudaranya. Tapi gimana? Jadi yang seharusnya tadi glandula mamalia itu atau kelenjar mame tadi rudimenter, mengecil dan habis, maka pada laki-laki ini tumbuh. Sehingga tumbuh mame dua-duanya kanan dan kiri dan disebut ginekomastia. Tapi pada laki-laki yang tumbuh payudaranya diharuskan untuk segera dioperasi dan dibuang payudara. Kenapa demikian? Memang yang pertama adalah secara etika tidak mungkin laki-laki punya payudara. Ya, kedua, bahayanya yaitu bahwa kalau laki-laki memiliki payudara, maka itu akan lebih sering untuk terjadi tumor ganas pada payudaranya. Ya, kalau pada wanita kan hanya sekian persen. Kalau pada laki-laki kalau tumbuh itu hampir 100% biasanya akan menjadi tumor ganas payudara yang dimilikinya. Jadi segera harus dibuang dan dihilangkan. Oke, lanjut. Oh, pentil nate ngaranna Kelenjar ya. mame pada wanita Puting dibentuk oleh pentil. lobulus-lobulus, di mana lobulus-lobulus ini dibentuk oleh alveolus, yaitu gelembung-gelembung yang kecil ini. Ini lobulusnya. Lobulusnya bisa terdiri dari 15 sampai 20 glandula. Dan ini nanti mempunyai satu saluran yang dinamakan ductus lactiferus yang akan bermuara pada puting payudara. Tapi sebelum itu di sini sebelumnya ada suatu kantung yang dinamakan sinus lactiferus yang akan berguna pada saat seorang wanita hamil dan juga pada saat menyusui. Jadi kelenjar ini inaktif. Meskipun punya kelenjar payudara, tapi inaktif, tidak ada isinya. Nah, pada saat seorang wanita hamil, mulailah hormon-hormon tertentu seperti oksitosin, ya, kemudian hormon yang berasal dari hipofise bagian depan, ya, itu nanti akan merangsang kelenjar-kelenjar yang ada di dalam Kamari we di bejaan areknan rek prites alveolus ini untuk menghasilkan air susu. Dan air susu itu nanti akan dikumpulkan di dalam sinus lactiferus
dan kemudian baru dikeluarkan pada saat bayi menghisap puting payudara ibunya. Ya. Dan pada saat dihisap puting payudaranya ini, maka ini akan merangsang hormon yang ada di hipofise untuk menambah hormon lagi untuk merangsang air susu ini diproduksi lebih banyak lagi. Jadi disitulah perbedaannya bahwa pada semua wanita dalam keadaan normal ini ada, tapi dalam keadaan inaktif. Dan hanya pada wanita hamil dan menyusui ini baru diaktifkan Nggak bisa. alveolus ini untuk menghasilkan susu dan akan dikeluarkan air susu itu. Lanjut, next. Pubertas yaitu satu keadaan di mana seorang laki-laki maupun wanita akan berubah menuju ke dewasa. Serius itu pasti lulus mah. Baik pada laki-laki maupun pada wanita. Itu pubertas itu dibedakan dari ciri-ciri fisiknya. Seperti misalnya kalau pada wanita nanti akan mulai tumbuh payudara, akan mulai tumbuh rambut-rambut di daerah tertentu, ya, dan kemudian mulai yang pertama keluar menstruasi. Yang disebut menstruasi pertama itu adalah menarche. Itu adalah tanda pubertas pada wanita. Sedangkan pada laki-laki nanti ada yang dinamakan prapubertas. Dimana kalau pada anak-anak laki-laki itu biasanya suaranya masih seperti perempuan kecil. Jadi apa? Ya kayak anak wanita lah. Tapi nanti begitu dia prapubertas mau menuju pubertas, maka suaranya akan berubah menjadi besar. Ya. Itulah tanda-tanda daripada pubertas pada laki-laki, di samping adanya tumbuh rambut-rambut pada daerah-daerah tertentu. Bagaimana bisa terjadi demikian? Hal itu dimungkinkan oleh karena adanya pengaruh daripada hormon gonadotropin yang dihasilkan dari hipofise bagian depan. Dulu sudah saya jelaskan pada kelenjar endokrin. Terus yang orang Oke. kayaknya kamu salah. Lanjut. Ini. Pengaruh hormon pada uterus. Jadi hormon wanita, estrogen dan progesteron pada wanita itu akan sangat berpengaruh pada rahim. Rahim itu lapisannya seperti ini. Nah, ini lapisan rahim. Ini namanya lapisan endometrium. Nanti yang kedua di sini adalah myometrium, lapisan otot, dan paling luar lapisan tipis jaringan ikat yang dinamakan perimetrium. Yang sering dipengaruhi oleh hormon-hormon itu adalah endometrium, yaitu lapisan ini. Lanjut. Estrogen dan progesteron. Begitu dia meningkat nilainya atau apa banyaknya pada darah. Lanjut. Yang pertama adalah hormon estrogen. Dia akan merangsang pertumbuhan myometrium dan endometrium. Pada myometrium dia akan bertambah tebal sedikit, dan pada endometrium mulailah hormon estrogen itu menambah jaringan dan pembuluh darah di sini. Kemudian dia akan merangsang hormon progesteron sehingga nantinya jaringan ikat yang ada di endometrium itu bertambah tebal, ya, tebal, longgar, banyak cairannya di sini, dan otot di sini akan berkurang keaktifannya. Akibatnya dinding endometrium atau lapisan endometrium ini akan makin tebal. Dan kemudian lanjut. Dinding yang sudah tebal ini pada fase terakhir tiba-tiba
datang sel telur yang belum dibuahi. Kalau belum dibuahi, sel telur tadi akan mati. Dan kalau sel telurnya mati, maka hormon estrogen dan progesteron akan turun drastis. Jadi Akibat turun drastis, maka lapisan endometrium yang sudah menebal ini akan lepas. Akan lepas dan jadilah di sini suatu luka yang besar dan terjadilah apa yang dinamakan menstruasi atau haid. Ya, lulus mah lulus, cuma mana teh lanjut. ijazah lah bahasanya gitu karena mana si uji komnas Fase haid atau menstruasi terdiri dari fase haidnya sendiri, yaitu tadi pada saat datang sel telur yang mati, kemudian hormonnya turun, maka lapisan endometrium yang menebal tadi akan lepas semuanya. Terjadilah perdarahan, itu yang dinamakan fase haid. Sudah itu, maka bagian yang luka akan mulai sembuh kembali. Dinamakan di sini fase proliferatif. Kemudian hormon nanti akan meningkat lagi. Terjadilah di situ pembentukan lagi jaringan baru, penebalan jaringan, penambahan cairan, penambahan pembuluh darah yang disebut fase sekretorik. Dan nanti kalau datang lagi 20 juta gengs menang SPD. sel telur atau ovum yang sudah mati, terjadi lagi pelepasan jaringan. Tapi kalau sel telur yang datang masih hidup, maka yang terjadi adalah kehamilan. Ya, di situ nanti bedanya. Oke, naik lanjut. Beli ijazah keperawatan kayak asal nojo. Pada saat hormon tadi turun drastis dan terjadi pelepasan jaringan di endometrium, terjadi luka, itu akan terjadi dalam waktu pelepasan seluruh jaringan endometrium di rahim itu akan terjadi dalam waktu 2 sampai 1 minggu. 2 hari sampai 1 minggu. Jadi ada yang 2 hari selesai, ada yang 3 hari, 4 hari, dan ada juga yang 1 minggu. Setiap pengelupasan setiap hari itu akan menghasilkan darah yang keluar sebanyak 50 sampai 150 cc. Disertai dengan sedikit kontraksi daripada rahim tadi. Ya. Kontraksi ini bisa pelan, bisa juga agak keras, sehingga mungkin terjadi rasa mules saja atau mungkin terjadi rasa yang agak sakit yang disebut dysmenorrhea. Darah yang keluar biasanya berupa bekuan, tapi kemudian nanti pada saat keluar dari vagina itu akan berupa cairan. Ya. Kecuali kalau yang keluar itu banyak kali, mungkin nanti ada yang berupa bekuan darah. Menstruasi biasanya berkisar antara 2 sampai 7 hari, bisa juga 5 hari sampai 7 hari, tapi tidak boleh terlalu lama. Ya, kalau misalnya ada yang sampai 2 minggu lebih, maka itu harus diperiksakan ke dokter kebidanan untuk melihat apakah mungkin ada suatu kelainan, apakah hormonnya atau organ-organnya. Oke, lanjut. Jadi seperti tadi saya jelaskan, fase aktif sistem reproduksi wanita adalah mulai dari akhir balik sampai menopause, dan kemudian sesudah selesai menopause atau sebelum akhir balik itu merupakan masa tidak aktif dan tidak bisa hamil. Ya. Tapi pada masa aktif, setiap wanita bisa mengalami kehamilan. Sel telur yang tadi dikerubutin oleh sel sperma tadi, sel spermatozoa, nanti hanya ada yang berhasil itu hanya 1 yang masuk. Kalau sudah masuk, maka semua dinding ini akan tertutup. Dinding sel telur atau ovum ini akan tertutup, dan sperma yang masuk, yang berhasil masuk tadi akan membuahi sel telur ini tadi. Dan kemudian dia akan menjadi salon bayi. Ya, di mana tadi sangat tergantung daripada kromosom yang dibawa oleh sperma. Apakah dia membawa X atau membawa Y.
Lanjut. Yang gerak. Atau kalau keluar si iya jeung si ieu teh atuhna bareng. Jadi nantinya sel telur yang dikeluarkan dari jaringan telur atau ovarium ditangkap oleh fimbrie, jari-jari daripada bagian terakhir dari saluran telur, masuklah dia ke vas ampularis atau bagian paling lebar. Sperma dari sekian puluh juta sperma untuk membuahi. Kalau dibuahi, maka sel telur ini akan bertambah banyak selnya. Mula-mula jadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, sampai menjadi 32 sel yang dinamakan morula. Dan dia nanti akan masuk ke dalam rahim. Di dalam rahim dia akan mencari tempat yang terbaik. Sudah dapat tempat yang terbaik, dia akan melengket di sini. Kemudian mengambil makanan yang ada pada dinding rahim ini yang disiapkan untuk beberapa hari sampai 1 minggu. Dan si morula ini nanti akan berubah menjadi blastopis. Tapi kalau sel telur ini tidak berhasil dibuahi meskipun ada sperma, atau tidak berhasil dibuahi karena tidak ada sperma yang datang, maka sel telur ini tetap akan berjalan di dalam saluran telur tadi keluar menuju ke rahim, dan kemudian dia akan mengalami kematian. Pada saat dia mengalami kematian, tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka yang terjadi adalah siklus di mana lapisan dinding endometrium ini akan lepas. Tapi kalau ini dibuahi, lapisan ini akan tetap dan bertambah tebal untuk tempat tidurnya calon bayi. Baiklah, adik untuk hari ini sampai di sini. Nanti kita